Panatua Zaesin akan membacakan spoiler alur cerita Battle Through the Heavens Season 5 versi novel. Pertempuran melalui surga, bab 1161, Sumsum Jiwa Inti. Xiaoyan pernah secara tidak sengaja membaca bahwa tanah Rehmania glutinosa dibentuk dengan mengumpulkan esensi tanah yang berat dan tenang dari buku bahan obat yang ditinggalkan Yao Lao. Namun, ada batasan dalam pertumbuhannya. Setiap tanah Rehmania glutinosa tidak akan terus bertambah besar setelah 1 abad karena kekurangan energi. Ini juga alasan mengapa ground Rehmania glutinosa yang berumur lebih dari 100 tahun sangat langka. Berdasarkan apa yang dicatat dalam buku kuno, jika ground Rehmania glutinosa dapat tumbuh jauh melebihi usia 1 abad, itu berarti yang memelihara pertumbuhannya jelas bukan kekuatan tanahnya. Sebaliknya, itu adalah objek spiritual alami lainnya. Xiaoyan mengerti hatinya setelah melihat tanah 1000 tahun Rehmania glutinosa ini. Pasti ada sesuatu yang lain di bawah tanah. Selain itu, hal inilah yang telah menyehatkan tanah Rehmania glutinosa. Hihi, memang layak menjadi pil realem. Xiaoyan tidak bisa menahan tawa. Tangannya tiba-tiba melengkung saat dia menggenggamnya ke lubang yang dalam. Kekuatannya melonjak dan sejumlah besar tanah longsor. Akhirnya, Xiaoyan secara acak membuangnya. Di bawah kekuatan hisap Xiaoyan, lubang itu semakin menjadi dalam. Namun, objek spiritual yang diharapkan Xiaoyan tidak muncul. Mungkinkah buku kuno itu salah? Xiaoyan mengerutkan kening ketika dia tidak dapat menemukan apapun setelah menggali sedalam hampir 50 hingga 60 kaki. Kata-katanya tidak lagi mengandung kepercayaan dari sebelumnya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia menemukan Rehmania glutinosa berusia 1000 tahun. Dengan keraguan tambahan di hati Xiaoyan, melambatnya. Setelah menggali sekitar 10 kaki lagi, dia tidak berdaya lagi. Namun, saat dia akan menyerah, matanya tiba-tiba melihat ke tanah yang telah dia gali sebelumnya. Yang mengejutkan dikeluarkan. Xiaoyan berlutut. Dia menggenggam segenggam tanah dengan tangannya. Titik di mana pelukan terasa lembab. Udara basah bertahan dan memancarkan energi aneh. Kegembiraan melintas di mata Xiaoyan saat dia merasakan keanehan tanah. Memang ada sesuatu yang membantu ground Rehmania glutinosa ini tumbuh. Dengan penemuan ini, Xiaoyan langsung berdiri kembali. Tangannya menutupi menjadi bentuk cakar sebelum dengan cepat mencapai jauh ke dalam lubang, seperti menari tangannya, lubang itu perlahan mulai bertambah dalam. Bang! Tanah lunak dari lubang dalam akhirnya mengeluarkan suara teredam di bawah kesukaan Xiaoyan yang gigih dan tak kenal lelah selama 5 menit atau lebih. Kekuatan mental Xiaoyan juga menguat pada saat ini. Tubuhnya bergerak, dan dia melompat ke dalam lubang yang di dalam. Entah, api hijau giok perlahan naik ke dalam lubang yang dalam. Cahaya api yang lembut mencetak lubang sampai tampak seperti siang hari. Tubuh Xiaoyan mendarat di dalamnya. Dia menurunkan tubuhnya dan memutar lengan bajunya. Angin meniup lapisan tanah dan segera menampakkan batu giok seputih salju. Mata Xiaoyan berhenti di atas batu giok putih salju sebelum segera menyempit. Ini, Ibu Inti Giok. Core Mother Jade adalah permata misterius yang terbentuk dari aglomerasi kekuatan tanah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Karena ketenangan khusus dan beratnya kekuatan tanah, Ibu Inti Giok adalah harta karun yang sulit ditemukan oleh seorang ahli bahkan dengan uang dalam jumlah besar. Jika seseorang menggunakan kursi yang dibuat dari Core Mother Jade ketika seseorang melatih atau menyempurnakan pil, itu akan menekan energi liar dan kekerasan di dalam tubuh seseorang. Dengan hal ini, kemungkinan seseorang menyimpang dari norma selama pelatihan dan memasuki keadaan berbahaya pada dasarnya tidak akan ada. Jenis efek ini mirip dengan kursi teratai hijau yang diperoleh Xiaoyan saat mencari api inti teratai hijau saat itu. Jika seseorang membahas perbedaannya, Core Mother Jade ini bahkan lebih baik. Benar-benar harta karun. Xiaoyan tertawa. Tangannya menekan Core Mother Jade di permukaan. Setelah itu, dia mengencangkan kakinya. Dengan teriakan keras, dia mengangkatnya dengan tangan. Tanah terbang ke segala arah dan inti Ibu Giok ditarik keluar dari tanah. Setelah menarik Core Mother Jade ini keluar, Xiaoyan akhirnya menemukan bahwa benda ini tingginya sekitar 5 kaki dan lebar lengan. Core Mother Jade sebesar ini adalah barang yang sangat langka di dunia luar. Dengan benda ini, aku akan bisa mendapatkan hadiah 2 kali lipat dengan setengah usaha saat berlatih di masa depan.
Xiao Yan tanpa sadar mengangguk saat dia melihat ukuran Core Mother Jade ini. Dia menarik tangannya, hanya untuk menemukan bahwa tangannya tertutup cairan kental giok. Ini, Xiao Yan terkejut saat melihat cairan giok kental ini. Dia tiba-tiba pulih beberapa saat kemudian. Bahkan dengan ketenangannya, matanya masih berbinar. Segera, dia tiba-tiba menoleh ke Core Mother Jade dan bertanya, bagian dalam Core Mother Jade ini telah membentuk Core Soul Marrow. Core Mother Jade sangat sulit untuk dibentuk. Yang disebut Core Soul Marrow ini bahkan lebih langka. Panas yang sulit disembunyikan tanpa sadar melonjak ke mata Xiao Yan saat ini. Api hijau giok di tangan dengan cepat berkumpul sebelum berubah menjadi pisau api tipis. Akhirnya, itu memotong permukaan Core Mother Jade dengan kecepatan seperti kilat. Bergetar, pedang api dengan lembut memotong permukaan Core Mother Jade. Sepotong giok seukuran ibu jari jatuh, menampakkan lubang seukuran kenari. Gelombang kabut putih samar merembes keluar dari lubang. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan segera merasakan kedamaian yang menghibur muncul jauh di dalam kedamaian. Xiao Yan mengungkapkan wajah gembira. Tangannya berubah menjadi pisau api karena pedang itu menari dengan cepat seperti kilat. Setiap kali pisau di tangan jatuh, lapisan batu giok akan jatuh dari inti ibu giok. Setelah ketinggian inti ibu giok dengan paksa dipotong setengah oleh Xiao Yan, lubang giok seukuran kepala muncul di garis pandangnya. Dia langsung fokus pada cairan berwarna putih setengah jari di dalam lubang giok. Memang, itu adalah Core Soul Marrow. Mata Xiao Yan terkejut saat melihat cairan kental berwarna putih itu. Kegembiraan di matanya tiba-tiba melonjak hingga batasnya saat ini. Core Soul Marrow adalah jenis harta karun yang sangat unik. Terlebih lagi, benda ini sangat menarik bagi alkemis karena benda ini bisa menempa jiwa seseorang. Yang disebut penempaan ini akan meringankan dan mencerahkan jiwa seseorang. Dengan kata lain, Core Soul Marrow ini bisa mencerahkan jiwa seseorang. Xiao Yan sudah lama mendengar tentang Core Soul Marrow ini. Namun, dia tidak pernah benar-benar melihatnya selama bertahun-tahun ini. Dia akhirnya menemukan berkah besar ini di Pil Realm kali ini. Hal ini benar-benar berguna bagi Xiao Yan saat ini. Dengan itu, kepercayaan Xiao Yan untuk menerobos ke negara jiwa segera naik 50%. Panas di mata Xiao Yan berlanjut untuk waktu yang lama sebelum menetap angsur memudar. Dia menggunakan pisau api untuk menggali lubang batu giok dengan hati-hati. Setelah itu, dia menggunakan bahan yang dia miliki dan beberapa Core Mother Jade untuk membuat sebuah kotak. Baru setelah itu dia menuangkan Core Soul Marrow ke dalamnya. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah menyelesaikan semua langkah ini. Core Soul Marrow ini tidak dapat dikonsumsi secara langsung. Diperlukan beberapa harta alam lain untuk menengahinya untuk melepaskan efek penuhnya. Namun, penyelamatan harta karun lainnya ini adalah hal-hal yang dapat dia temukan jika dia mencari dengan keras. Selain itu, Pil Realm adalah tempat yang dipenuhi harta karun. Jika seseorang beruntung, seseorang akan bisa mendapatkan bahan obat yang diperlukan untuk efek menengahnya saat berada di Pil Realm. Jika waktu mengizinkan, dia mungkin bisa mencapai tingkat guru tingkat 8 saat dia keluar dari Pil Realm. Perjalanan ini memang tidak sia-sia. Pil Realm ini benar-benar surga para alkemis. Xiao Yan dengan lembut memukul cincin penyimpanannya. Dia tanpa sadar membuka mulutnya dan tersenyum. Matanya menatap setengah kaki Core Mother Jade yang berada di depannya. Dengan lambaian tangannya, dia menyimpannya di cincin penyimpanannya. Meskipun dia memiliki Core Soul Marrow, Core Mother Jade ini juga merupakan hal yang baik. Xiao Yan secara alami tidak akan meninggalkannya. Jari kaki Xiao Yan ditekan ke tanah setelah menyimpan barang-barang ini dengan benar. Setelah itu, pembongkarannya dilakukan keluar dan terus mendarat di lubang samping. Dia secara acak menggenggam tangan dan tanah di sekitarnya terbang, mengisi kembali lubang yang di dalam. Xiao Yan akhirnya menamparkan tangannya setelah melakukan semua ini sebelum berbalik untuk pergi. Haha, teman muda ini. Siapapun yang melihat harta karun alam harus mendapatkan bagiannya. Ini benar-benar melanggar aturan bagimu untuk menyimpan semua itu. Tepat ketika Xiao Yan berbalik, tiba-tiba terdengar tawa. Xiao Yan menoleh sedikit dan menatap sesepuh menatap kuning yang perlahan berjalan keluar dari ruang yang terdistorsi. Sudah cukupkah kamu bersembunyi? Saya pikir Anda akan terus bersembunyi. Munculnya pria tua berpakaian kuning itu tidak membuat Xiao Yan sedikit terkejut.
Sebaliknya, dia mengangkat alisnya dan berbicara dengan senyum sebagian. Dia sudah merasakan keberadaan orang ini sejak dia mendarat di dasar lubang. Haha, aku yang dulu belum mencapai tahap mana aku masih bisa bersembunyi dengan tenang setelah melihat harta karun seperti korma rosso. Penatua berpakaian kuning itu tertawa. Senyumannya bercampur dengan hawa dingin yang samar. Aku yang dulu adalah Huang Yi. Bolehkah saya tahu jika Anda pernah mendengar tentang saya? Tapi tidak masalah apakah Anda punya atau tidak. Saya tahu bahwa Anda juga seorang elit Douzong. Karena itu saya tidak berniat merebutnya dengan paksa. Serahkan setengah dari korsol Marou dan aku bisa mengizinkanmu pergi. Pemain berpakaian kuning itu bisa merasakan aura Xiaoyan. Xiaoyan hanya memiliki kekuatan bintang 4 Douzong dan tidak memiliki kualifikasi untuk membuatnya, bintang 7 Douzong, merasa takut. Jika dia tidak khawatir ahli lain akan tertarik karena pertarungan, kemungkinan dia akan segera menyerang dan merebut barang-barang dari Xiaoyan. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum saat mendengar kata-kata dari tetua berpakaian kuning itu. Setelah itu, dia menenangkan diri dan berkata, aku belum pernah mendengar namamu. Namun, jika Anda ingin mendapatkan bagian dari harta karun dari saya, menurut Anda siapa Anda sebenarnya? Ekspresi Xiaoyan langsung berubah menjadi sedingin es ketika dia berbicara sampai akhir. Cahaya dingin melintas di matanya yang hitam pekat. Dengan lambaian tangan, boneka iblis bumi yang mengkilap muncul. Setelah itu berubah menjadi baut perak. Tanpa ragu-ragu, itu mengkompilasi sesepuh berpakaian kuning. Wajah tersenyum dari tetua bernama Huang Yi itu berubah drastis saat boneka iblis bumi muncul. Pertempuran melalui surga, bab 1162, orang tua, berpakaian kuning. Cahaya perak membelah langit seolah-olah itu adalah sambaran petir yang merobek dunia. Itu terjadi, menuju pria tua bernama Huang Yi dengan kecepatan yang mengejutkan. Udara itu sendiri bergetar sepanjang jalan karena kecepatannya. Segera, ledakan sonik yang dalam dan dalam meletus. Banyak lubang dibuat dengan ledakan di tanah. Wajah orang tua Huang Yi yang awalnya tersenyum telah menjadi jelek saat boneka setan bumi muncul. Dia bisa merasakan bahaya ekstrim dari tubuh boneka iblis bumi. Orang ini membawa boneka yang begitu kuat bersamanya. Ekspresi Huang Yi berubah drastis, tapi dia juga orang tua yang sangat berpengalaman. Kakinya buru-buru melangkah melalui udara kosong saat dia melihat boneka iblis bumi, yang menerkam dengan niat membunuh. Dengan gerakan kakinya, dia akhirnya menembak ke belakang dengan sejumlah gambar belakang yang terus-menerus. Reaksi Huang Yi cukup cepat. Namun, kecepatan wayang setan bumi lebih tinggi. Seseorang bisa melihat kakinya menginjak tanah, menyebabkan tanah berguncang hingga terbentuknya retakan. Dengan suara, "Ci", tubuh boneka itu muncul di depan Huang Yi seolah-olah telah berteleportasi. Tinjunya yang berwarna perak cerah, tidak ragu-ragu saat meninju kepala lawannya dengan ganas. Tinju boneka iblis bumi menari. Itu menderu di udara. Tekanan angin yang kuat menyebabkan tubuh Huang Yi tidak bisa tetap stabil. Penembakan sonik yang dalam dan rendah bergema di telinga seperti bola meriam. Bang! Wajah Huang Yi muram pada saat kritis ini. Kakinya sedikit melengkung saat tangannya menari dengan cepat. Setelah itu, tangannya menarik banyak orbit saat Douqi yang berwarna merah menyala tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Segera, itu diaglomerasi menjadi kuali api yang berukuran lebih dari 100 kaki. Mengubah langit yang menutupi kuali. Ekspresi Huang Yi ditulis oleh Douqi yang berwarna merah menyala sampai benar-benar berwarna merah cerah. Api merah menyala juga melonjak ke matanya. Setelah itu, kedua tangannya ditempatkan di atas kuali api yang sangat besar. Dia dengan keras menekannya ke arah tinju logam boneka setan bumi. Dentang, sebuah tinju, ditutupi oleh cahaya perak cerah, diayunkan dengan kejam dan tidak berhenti karena keterampilan Do Huang Yi. Setelah itu memicu hebat dengan kuali api. Suara mengejutkan tiba-tiba melonjak di atas dataran. Suara mengejutkan ini berubah menjadi gelombang sonik yang tak terlihat menyebar seperti kilat. Ini dengan paksa menghilangkan lapisan tanah di tanah. Bang! Kedua pemukulan dan kebuntuan berikutnya hanya berlangsung sesaat. Kuali api yang telah terbentuk dari Douqi di dalam tubuh Huang Yi yang ditutupi dengan garis saat ini. Segera, ledakan terdengar, dan itu berubah menjadi pecahan energi yang tak terhitung banyaknya yang melesat ke segala arah. Boneka setan bumi saat ini mampu melawan bintang Douzong 9.
Huang Yi ini hanyalah bintang Douzong 7. Dia secara alami bukan tandingan boneka iblis bumi dalam bentrokan langsung. Mengerang, Huang Yu mengeluarkan erangan tertahan dari tenggorokannya saat kuali api pecah. Kakinya segera mundur, boneka yang sangat kuat. Sok melonjak ke hati Huang Yi saat dia mundur dengan tertidur. Dia benar-benar mengerti betapa merepotkannya memikirkan boneka iblis bumi setelah secara pribadi bertukar pukulan dengannya. Kaki Huang Yi dengan keras menginjak tanah dan dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Dia buru-buru menekan darah yang melonjak di dalam tubuhnya. Dia merasakan mulut penuh dengan kepahitan saat rasa manis naik ke tenggorokannya. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan kekuatan bintang 7 Douzong, anak kecil ini setidaknya akan sedikit takut padanya dan akhirnya menyerahkan sebagian dari harta karun itu. Awalnya, Huang Yi berencana untuk mengambil porsi yang sangat kecil dan kemudian mengirimnya pergi. Namun, pikirannya mungkin indah, tapi kenyataannya cukup kejam. Dari kelihatannya situasi ini, lupakan bahkan tentang mendapatkan sedikit harta karun. Apakah dia bisa pergi dengan selamat kemungkinan akan menjadi pertanyaan yang sulit. Saat ini, Huang Yi mulai menyesali keserakahannya sendiri. Huang Yi menstabilkan tubuhnya dan melihat boneka setan bumi, yang menerkam lagi. Kilatan cahaya melintas di matanya saat dia buru-buru berteriak, teman kecil ini. Aku yang dulu salah dalam hal ini. Saya akan pergi sekarang. Semua Korsol Marau akan menjadi milikmu. Menghadapi situasi saat ini, Huang Yi sadar bahwa yang terbaik adalah melarikan diri dulu. Tidak akan terlambat untuk menyerang bocah kecil ini begitu dia menemukan teman-temannya. Mata Huang Yi dengan cepat menyapu tempat Xiao Yan berdiri sebelumnya. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa sosoknya telah menghilang. Tidak baik, Huang Yi sedikit terkejut saat melihat ini. Ekspresinya sedikit berubah saat kaki menginjak tanah. Dia baru saja akan bergerak ketika angin yang menakutkan muncul di belakangnya. Setelah itu, ia menghantam dengan keras. Serangan mendadak ini membuat hati Huang Yi merasa terkejut. Dia dengan paksaan postur dan dengan cepat pergantian tangan. Ledakan, tinju mereka memulai dengan keras beberapa saat kemudian. Namun, kekuatan tinju Huang Yi, yang telah bermanuver dengan tergesa-gesa, segera muncul. Kepalan yang terbuat dari angin lolos dari pengekangan telapak tangan Xiao Yan seperti roti, dan dengan cepat menghantam dada Huang Yi dengan cara seperti kilat. Kasar, wajah Huang Yi langsung memutih setelah mengalami pukulan berat ini. Segera, seteguk darah segar sadar tanpa dimuntahkan. Tubuhnya seperti layang-layang yang talinya putus saat dia melesat ke belakang. Dia menggosok tanah selama hampir 100 meter sebelum perlahan berhenti. Huang Yi menstabilkan tubuhnya. Dia memperkirakan seteguk darah sebelum melihat Xiao Yan, yang perlahan muncul di tempat dia berdiri sebelumnya, dengan mata yang kejam. Wajahnya galak saat dia berkata, "Bocah, anggap dirimu kejam. Namun, aku yang dulu tidak akan mengizinkanmu untuk hidup. Kedua temanku juga telah memasuki alam pil. Mereka akan membantu aku yang dulu membalas dendam." Huang Yi menjanjikan seteguk darah segar lagi sebelum dia selesai mengucapkan semua kata-katanya. Dia menjentikkan jarinya dan seberkas cahaya meluncur dari ujung jarinya. Setelah itu, dia menekan darah segar. Akhirnya, darah itu berubah menjadi darah bercahaya yang mengalir ke langit. Itu menghilang dalam beberapa kilatan. Huang Yi telah melakukan semua ini dengan cara yang dilatihnya. Jelas, ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu, bahkan Xiao Yan hanya bisa sedikit mengerutkan kening saat dia melihat cahaya darah yang menghilang. Dia hanya mengedipkan mata beberapa saat kemudian dan berkata dengan senyuman tipis, "Saya tidak keberatan jika Anda ingin mengantarkan teman Anda ke kematian." Bocah yang hanya tahu cara bicara yang tangguh. Jangan berpikir bahwa Anda dapat bertindak sombong hanya karena Anda memiliki boneka. Huang Yi berbicara dengan cara yang buas. Xiao Yan tersenyum. Setelah itu, dia perlahan berjalan menuju Huang Yi. Dia bertanya dengan santai, "Kamu harus tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, kan?" Huang Yi dengan cepat mundur beberapa langkah dengan sangat hati-hati saat dia melihat Xiao Yan, yang penuh senyum. Mata Huang Yi dipenuhi dengan keengganan saat dia melirik boneka setan bumi yang menunggu dengan niat buruk. Dia meringkuk dan sebuah batu spasial muncul di tangannya. Dia tahu bahwa jika dia tidak melakukan ini, pemuda yang hangat di depan akan benar-benar melakukan pukulan mematikan.
Huang Yi sama sekali tidak ragu karena dia pasti akan membunuh jika dia berada di posisi Xiao Yan. Selain itu, Xiao Yan di depannya tidak terlihat seperti orang yang baik. Bocah, aku yang dulu akan mengingatmu. Aku akan menunggumu di Holy Pill City dan sepertinya mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian setelah Pill Gathering selesai. Huang Yi memegang batu spasial di tangannya sebelum tiba-tiba memecahkannya. Segera, ruang di sekitar tubuhnya dengan cepat menjadi terdistorsi. Bocah, jika kamu cukup berani, apakah kamu berani meninggalkan nama? Setidaknya, biarkan aku yang dulu tahu siapa yang telah mengalahkanku. Huang Yi tiba-tiba bertanya dengan sikap tegas di dalam ruang yang terdistorsi. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum saat mendengar pertanyaannya. Dia dengan lembut menggosok cincin penyimpanannya saat dia tersenyum dan berkata, Xiao Yan. Nama sederhana ini menyebabkan tubuh Huang Yi yang semula terdistorsi menjadi kaku. Nama ini adalah salah satu yang pertama kali didengar Huang Yi ketika dia memasuki wilayah Pil karena hari dia memasuki wilayah Pil secara kebetulan adalah hari di mana Xiao Yan dan lembah sungai es terjadi. Sial, kenapa aku bertemu dengan orang yang begitu intens setelah baru saja memasuki tempat ini? Pikiran ini baru saja muncul ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba melepaskan kekuatan isap dan menyedot tubuh Huang Yi. Xiao Yan dengan jelas melihat ekspresi penyesalan di wajah orang itu sesaat sebelum dia menghilang. Xiao Yan memegang tangannya setelah melihat sosok Huang Yi menghilang. Dia mengembalikan boneka iblis bumi ke cincin penyimpanannya. Dia hanyalah bintang 7 Douzong. Xiao Yan bahkan tidak takut pada Tianxi, di puncak kelas Douzong, namun orang tua ini berani menargetkannya. Xiao Yan tidak terlalu peduli dengan teman-teman yang disebutkan Huang Yi. Selama pihak lain bukan elit Douzun, Xiao Yan tidak perlu khawatir dengan kekuatan saat ini jika mereka benar-benar akhirnya bertemu. Dari tampang Huang Yi, Xiao Yan tidak mengira bahwa dia berteman dengan seorang elit Douzun sebagai teman. Pil Realm ini mungkin bagus, tapi seseorang hanya bisa tinggal di dalam untuk waktu yang singkat. Oleh karena itu, saya harus segera mendapatkan 3 harta karun alam di daftar obat. Jika tidak, jika saya akhirnya menunda masalah Pill Gathering, saya akan kehilangan lebih banyak dari yang saya dapatkan, Xiao Yan dengan lembut di dalam dirinya sendiri. Setelah itu, dia sekali lagi mengeluarkan peta dari cincin penyimpanannya. Dia dengan hati-hati mempelajarinya sebelum menentukan posisinya saat ini. Lokasi ketiga item ini harus berada di 3 lingkaran merah yang digambar di peta. Saat ini, saya hanya bisa menuju ke sana dan melihat-lihat. Xiao Yan berpikir sejenak sebelum mengambil keputusan. Dia masih membutuhkan beberapa bahan obat langka untuk menengahi Korsol Marrow. Karena Pil Realm ini memiliki banyak harta, dia akan mencari bahan obat ini di sepanjang jalan. Jika mungkin, jiwa akan benar-benar menerobos ke negara jiwa sebelum dia meninggalkan alam pil. Saat itu, ia akan merasa lebih percaya diri untuk mendapatkan tempat juara saat mengikuti bagian akhir Pill Gathering. Begitu Xiao Yan mengambil keputusan, dia berhenti bertahan lebih lama lagi. Tubuhnya melayang tinggi. Setelah itu, dia mengidentifikasi posisi di mana salah satu dari 3 lingkaran berwarna merah itu berada. Tubuhnya bergerak, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya yang dikerahkan. Pertempuran melalui surga, bab 1163, 10.000 pegunungan obat. Target pertama Xiao Yan adalah 10.000 pegunungan obat. Pegunungan ini adalah salah satu dari 3 kawasan yang dilingkari merah. Meskipun dia tidak tahu apakah dia memerlukan ada di sini, dia harus pergi ke sana tidak peduli apapun yang terjadi. Ukuran Pil Realm kurang dari ukuran wilayah Pil, mungkin karena bertahap. Namun, orang tidak boleh meremehkan ini. Dengan kekayaan alam di dunia ini, sepertinya tidak ada satupun faksi di benua yang tidak tertarik padanya. Ruang ini setara dengan memiliki gudang bahan obat yang tak ada habisnya dan berharga. Dari sini, orang bisa tahu betapa kayanya menara pil itu. Dengan kecepatan Xiao Yan, dia akan, paling tidak, membutuhkan 1 hari dan 1 malam untuk melintasi alam pil ini. Oleh karena itu, Xiao Yan secara bertahap tiba di dekat pegunungan 10.000 obat yang telah dilingkari di peta. Xiao Yan telah melewati cukup banyak pesaing lain sepanjang jalan. Kebanyakan dari mereka menghilang setelah melihatnya. Jelas, mereka takut dia akan tiba-tiba menyerang. Hal semacam ini tidak jarang terjadi di dalam Pil Realm. Bagaimanapun, semua orang di sini adalah pesaing.
Jika ada satu orang lebih sedikit, seseorang akan memiliki kesempatan lebih besar untuk datang lebih dulu. Oleh karena itu, setiap orang menjaga kehati-hatian dan niat buruk terhadap satu sama lain. Xiao Yan tidak peduli tentang orang-orang yang menghindarinya. Orang-orang ini tidak dapat mengancamnya. Oleh karena itu, dia tidak menyerang mereka seperti pria besar yang menyerang orang sebelumnya. Setelah pandangan acuh tak acuh, tubuhnya dikerahkan melewati mereka. Tentu saja, tidak semua pesaing lari. Sepanjang jalan, Xiao Yan bertemu dengan beberapa ahli yang juga mencapai kelas Douzong. Kekuatan mereka mungkin tidak sebanding dengan Huang Yi, tapi mereka tidak jauh lebih lemah. Terlebih lagi, yang paling penting adalah kebanyakan orang-orang ini sudah cukup tua. Jelasnya, mereka semua harus menjadi anggota terkenal dari generasi yang lebih tua. Xiao Yan tidak mengambil inisiatif untuk menyerang orang-orang ini. Untungnya, orang-orang ini memahami situasi tersebut. Mereka samar-samar bisa merasakan bahwa Xiao Yan bukanlah seseorang yang bisa mereka pingsan ketika dia melewati mereka. Oleh karena itu, mereka semua pindah ke samping setelah bertukar pandang dengan dia dari perpisahan. Tanpa orang-orang ini menghalanginya, perjalanan Xiao Yan sangat damai. Selain diserang oleh dua magical beast yang kuat di sepanjang jalan, semuanya berjalan dengan lancar. Dua magical beast yang tiba-tiba menyerang Xiao Yan tidak membuatnya merasa terkejut. Dia telah menemukan bahwa magical beast di sini tampaknya lebih pembohong dan lebih ganas daripada magical beast di benua Doki, mungkin karena benih kekerasan yang dicampur dengan energi alam. Selain dua magical beast yang telah meluncurkan serangan diam-diam, Xiao Yan tidak diblokir oleh hal lain. Oleh karena itu, setelah melakukan perjalanan selama 5 hingga 6 jam, 10.000 pegunungan obat akhirnya muncul di matanya. Pegunungan 10.000 obat, hanya nama ini saja yang memberi tahu seseorang betapa luar biasanya pegunungan ini. Setelah Xiao Yan melirik pegunungan yang menjulang tinggi, dia merasa sedikit membayangkan karena dia telah menemukan bahwa energi di dalam pegunungan itu benar-benar terlalu padat. Pegunungan itu seperti naga besar yang terletak dengan cara berkelok-kelok. Udara dipenuhi pegunungan kabut tebal. Kabut ini tidak alami. Sebaliknya, itu diaglomerasi dari energi yang padat. Magical beast bisa terdengar terus-menerus mengaum di pegunungan yang merusak ini. Raungan itu semua dipenuhi dengan nada kekerasan yang konstan. Sosok Xiao Yan tetap tergantung di langit di tepi pegunungan ini. Dia mengerutkan kening dan melihat ke pegunungan yang tertutup kabut. Meskipun dia belum melangkah ke pegunungan ini, dia dapat memanfaatkan persepsi spiritualnya yang tajam untuk merasakan bahwa pegunungan ini bukanlah tanah yang bersahabat. Sementara Xiao Yan sedang merenung, gelombang suara berisik terdengar dari bawah. Dia terkejut. Dia secara bertahap turun menuju sedikit lereng di luar pegunungan. Ada cukup banyak tenda yang berdiri di sana. Cukup banyak sosok manusia yang sebagian terlihat di antara tenda-tenda ini. Orang-orang ini, semuanya adalah pesaing dari Pil Gathering. Xiao Yan tanpa sadar sedikit tercengang saat melihat orang-orang ini berkerumun di sini. Para pesaing di daerah lain mulai berkelahi atau melarikan diri ketika mereka melihat satu sama lain, namun orang-orang ini hidup bersama dengan damai. Xiao Yan sedikit samar-samar. Dia berpikir sejenak sebelum menggerakkan tubuhnya dan mendarat agak jauh dari bukit. Setelah itu, dia melakukan konstruksi ke atas bukit. Anehnya, tidak ada yang menghentikan pendakian gunung. Beberapa orang menarik pandangan mereka setelah meliriknya. Adegan ini menyebabkan Xiao Yan sangat terkejut. Keraguan di dalam hati mereka menjadi lebih kuat saat dia perlahan berjalan ke tengah bukit. Namun, dia sedikit terkejut saat menemukan bahwa ada sekelompok besar orang yang berkumpul dalam jarak yang cukup dekat, kemungkinannya ada setidaknya 100 dari mereka. Mulut Xiao Yan melebar saat dia melihat sekelompok besar orang ini. Dia segera mengerutkan keningnya. Mengapa begitu banyak pesaing berkumpul di sini? Semuanya, memikirkan lingkaran merah seharusnya juga telah digambar di petamu yang menunjukkan lokasi ini. Bagian dalam dari 10.000 pegunungan obat memang memiliki item di daftar tugas Anda. Namun, Anda juga harus menyadari bahwa hal-hal di dalam pegunungan bukanlah barang yang dapat Anda ambil hanya karena Anda ingin. Sebuah suara yang akrab tiba-tiba keluar dari kelompok saat Xiao Yan mendekat. Song Qing, kenapa dia di sini? Xiao Yan mengangkat alisnya saat mendengar suara ini. Visinya memanjang melalui celah di kerumunan dan mendarat di sosok muda yang berdiri di atas batu besar.
Anehnya, sosok itu adalah orang yang disebut tetua menara pil termuda, Song Qing. Karena Song Qing ada di atas batu, sepertinya Cao Ying juga ada di sini. Xiao Yan memutar saat pikiran ini melintas di jantungnya. Tiba-tiba, matanya berhenti di atas batu hijau di tengah kepadatan. Cao Ying, yang tampil sangat mempesona dalam balutan gaun berwarna hitam, duduk di atasnya. Tangannya memainkan tapak rambut hitam. Ekspresi malasnya menyebabkan beberapa panas membara dari sekitar untuk terus merawatnya. Wanita ini adalah tipe kecantikan yang akan membawa bencana ke negara dan kota kemanapun dia pergi. Sepertinya mereka semua berkumpul di tempat ini karena ini adalah 10.000 pegunungan obat. Mata Xiao Yan menoleh ke arah pegunungan, yang tampak misterius di bawah penutup kabut. Dia juga mengangguk pelan. Dia bisa merasakan bahwa ada cukup banyak keberadaan yang kuat di dalamnya. Cukup banyak orang yang setuju dengan Song. Mereka semua dengan cemas berkumpul di pegunungan sebelumnya. Namun, mereka akhirnya melarikan diri setelah dikejar oleh banyak magical beast. Beberapa dari mereka terlalu lambat untuk melarikan diri bahkan meninggal di pegunungan. Berdasarkan apa yang aku tahu, ada banyak magical beast dalam 10.000 pegunungan obat. Selain itu, orang yang memimpin magical beast ini adalah binatang pamungkas yang telah mencapai puncak peringkat 7 dan memiliki setengah kaki di peringkat 8. Binatang buas ini telah menggunakan metode khusus untuk mengangkut banyak harta alam di sekitar 10.000 pegunungan obat ke dalam guanya. Di antara mereka termasuk banyak barang pada daftar tugas yang kami butuhkan. Song Qing berdiri di atas batu besar, melihat sekeliling, dan memberitahu semua orang dengan suara yang dalam. Menjadi anggota Menara Pil, pemahamannya tentang pil realem jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Banyak yang terdengar setelah semua orang mendengar kata-kata Song Qing. Bahkan ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Magical beast dengan setengah kaki di peringkat 8. Kekuatan pertarungan itu pasti akan sebanding dengan Douzun sejati. Tidak akan menjadi tugas yang mudah untuk merampas benda dari mulut binatang buas ini. Bahkan dia akan kesulitan untuk membunuh. Dengan kekuatan saat ini, secara alami tidak sulit untuk membunuh binatang buas itu jika dia menggunakan Extermination Lotus Flame. Namun, dia pasti akan memasuki kondisi lelah setelah itu. Di tempat semacam ini, di mana musuh ada di mana-mana, Xiao Yan jelas mengerti apa artinya memasuki keadaan lelah. Di bawah bis buas itu ada banyak magical beast yang kuat. Jika kita bertindak sendiri, tidak mungkin mendapatkan item tugas kecuali Anda telah mencapai kelas Douzun. Oleh karena itu, saya menyarankan agar kita semua untuk sementara waktu bekerja sama satu sama lain dan menangani binatang buas itu. Setelah kita mengalahkannya, magical beast yang tersisa akan menyebar. Song Qing mengabaikan suara di sekitarnya dan terus berbicara. Apa yang dia katakan itu benar. Dengan binatang buas di 10.000 pegunungan obat ini, mereka semua bisa melupakan tentang mendapatkan barang-barang yang harus mereka dapatkan. Prinsip ini adalah sesuatu yang dipahami dengan jelas oleh hati mereka yang hadir. Setelah beberapa saat ragu, mereka semua perlahan mengangguk setuju. Meskipun mereka mengangguk, tidak ada satupun dari mereka yang bodoh. Song Qing mungkin akan mengutarakannya dengan baik, tetapi jika seseorang benar-benar mempercayai orang lain pada saat ini, seseorang harus benar-benar merasa bahwa mereka telah hidup terlalu lama. Saya tahu apa yang mengganggu semua orang. Kita bisa membuat kesepakatan. Sebelum kita menghabisi binatang buas itu, kita tidak boleh menyerang teman kita. Siapapun yang melanggar perjanjian ini akan ditangani oleh upaya gabungan dari yang lainnya. Apa yang kamu katakan? Song Qing secara alami menyadari apa yang dipikirkan orang-orang yang mengalami ini. Dia segera tersenyum tipis sebelum berbicara. Orang-orang yang hadir saling berhadapan saat mendengar ini. Mereka berpikir sejenak sebelum menyatakan persetujuan mereka. Jika mereka tidak dapat menemukan solusi, kemungkinan besar mereka tidak dapat menyelesaikan tugas mereka. Oleh karena itu, kesepakatan dibuat di antara banyak orang ini. Mereka yang hadir menyadari status Song Qing di Menara Pil. Oleh karena itu, kata-katanya tidak mampu mempengaruhi orang lain. Song Qing akhirnya tersenyum setelah mendengar persetujuan mereka. Dia menoleh, dan melirik pada Cao Ying yang tampak malas. Sebuah kebanggaan samar terlihat pada mereka. Mampu menutupi begitu banyak alkemis luar biasa dari seluruh benua di depan keindahan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai orang biasa.
Xiao Yan tidak merasakan apapun di hadapan hasutan Song Qing. Namun, jika dia benar-benar berhasil mengumpulkan sekelompok orang ini bersama, itu akan menjadi kumpulan kekuatan yang cukup. Itu akan menyebabkan binatang buas dari 10.000 pegunungan obat beberapa masalah jika kelompok ini memblokirnya. Pada saat itu, dia mungkin bisa memahami situasi dan mendapatkan keuntungan dalam kekacauan itu. Selama dia mendapatkan item yang diperlukan yang diminta untuk dia temukan, dia terlalu malas untuk mengganggu yang lain. Xiao Yan berpikir sejenak sebelum mengangguk tanpa meninggalkan jejak. Dia baru saja akan berbalik ketika suara angin kencang tiba-tiba bergema di jarak jauh. Matanya melihat ke atas, dan dia melihat beberapa siluet dari pengintaian. Pemimpinnya adalah pemuda berpakaian putih yang mengingat Xiao Yan dengan sangat baik. Ada kipas logam berwarna ungu samar di tangan. Mata Xiao Yan segera membuka saat dia menerangi orang ini. Sudut mulut terangkat menjadi senyuman dingin. Kami akhirnya bertemu, ya.